Ya, puji Tuhan, senang sekali hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023, bahkan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2024 ya. Pujian tadi luar biasa, Bapak Ibu sekalian, membawa kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan satu kebetulan kita ada di hari terakhir di tahun 2023 ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita melihat ramalan-ramalan sebelum kita memasuki tahun 2023, banyak hal yang mengerikan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Tapi luar biasa, kita semua sampai ada pada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah manusia ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan terima kasih terlebih dahulu. Saya bersama istri berterima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang sepanjang tahun 2023 ini dengan setia sudah melayani Tuhan ya. Baik itu sekolah minggu maupun ibadah raya, kemudian doa fajar, ibadah online maupun worship from home. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk semua pelayan Tuhan ya. Semuanya nggak ada artinya tanpa para pelayan Tuhan yang begitu setia. Dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang terus menerus mendukung gereja BMC New York ini. Saya percaya tahun depan kita akan semakin lebih baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sekalian di Alkitab Bapak Ibu baik elektronik maupun cetak ada judulnya, maka di situ judul daripada perikop Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Bersama saya ucapkan perintah, 2, 3, perintah ya. Kalau perintah itu namanya mandatori, beda dengan undangan, beda juga dengan saran atau usul. Alkitab bilang begini, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka di situ ada berkat. Di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Kalau Tuhan memberikan perintah, pasti ada maksud yang baik dan mulia bagi orang yang diberi perintah oleh Tuhan itu. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Yosua. Lihat perintahnya apa? Yaitu untuk merebut Kanaan. Kata merebut, bukan meraih, bukan menerima, tapi dikatakan merebut. Apa itu merebut? Merebut itu artinya yang pertama, mengambil dengan paksa. Ia berhasil merebut senjata dari tangan penjahat itu. Itu artinya mengambil dengan paksa. Arti dari kata merebut yaitu mengambil dengan kekuatan penuh. Tentara kita ternyata telah berhasil untuk merebut kota-kota yang telah diduduki musuh. Arti merebut di sini yaitu mengambil dengan kekuatan penuh. Kemudian arti dari kata merebut, mengambil dengan sengaja. Bersama saya ucapkan dengan sengaja, 2, 3, dengan sengaja ya. Si pelakor itu telah merebut suami temanku. Dan arti kata merebut yang keempat yaitu memperoleh dengan kerja keras. Ada kabar gembira buat penggemar sepak bola Inggris bahwa Liverpool sebelum akhir tahun 2023 ini telah berhasil merebut tempat pertama di Liga Inggris. Jadi merebut itu artinya memperoleh sesuatu dengan melakukan secara sengaja, dengan kerja keras, dengan kekuatan penuh, dan dengan paksa.
Nah, hari ini judul renungan untuk menjadi bekal kita memasuki tahun 2024, saya beri judul merebut masa depan yang gilang gemilang. Dan masa depan itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak bicara soal uang, tapi masa depan itu berbicara begini, masa depan tentang kerohanian kita, masa depan tentang keluarga kita, masa depan tentang pekerjaan dan bisnis kita, masa depan tentang kesehatan kita, dan masa depan tentang karakter kita. Biarlah di tahun 2024, seperti saya sering kali katakan begini, adalah kehendak Tuhan keadaan kita hari ini lebih baik daripada kemarin, dan keadaan kita di hari yang akan datang itu lebih baik daripada hari ini. Alkitab berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang dikatakan oleh para ahli tentang tahun 2024, mari kita bersama-sama kita akan merebut masa depan di tahun 2024 menjadi masa depan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan? Mari kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari kitab Yosua pasal pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Perhatikan kata sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Saya suka sekali dengan kalimat ini, bukan hanya untuk Yosua, tapi Yosua dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Mereka itu adalah Yosua dan bangsa Israel. Kepada orang Israel itu. Yang pertama kita belajar begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Musa telah mati bukan berarti hidup daripada orang Israel itu berakhir, ya. Kita belajar begini, bahwa untuk merebut masa depan yang gilang gemilang itu kita harus belajar dari masa lalu. Tetapi jangan hidup di dalam masa lalu. Musa telah mati, Musa itu sudah berlalu. Nah, apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 ini, di hari-hari yang lampau, biarlah kita itu terus move on. Bersama saya katakan move on, 2, 3, iya. Nah, sesuatu yang basi, kalau kita makan Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan kematian, ya. Kita pernah membaca berita ada orang-orang membagi-bagikan makanan secara gratis, secara cuma-cuma. Dan maksudnya baik, maksudnya mulia. Tapi entah bagaimana, mungkin karena pihak cateringnya kurang hati-hati atau bagaimana. Kemudian ternyata makanan itu didapati basi Bapak Ibu sekalian. Sehingga menyebabkan orang-orang jadi jatuh sakit. Bahkan juga ada yang sampai meninggal dunia. Beberapa tahun yang lampau kami Gereja BMC New York bermaksud untuk membagi makanan secara gratis dan minuman secara gratis di musim dingin. Ya, kami berniat untuk mengadakan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ternyata di New York nggak boleh melakukan itu. Ya, sebab untuk melakukan itu harus ada prosedurnya dan harus ada izinnya. Sebab jangan-jangan maksud baik kita menyediakan makanan maupun minuman panas itu malah meracuni banyak orang, ya. Yang boleh dibagikan adalah makanan yang sudah jadi, misalnya makanan kalengan, makanan kotaan yang masih segel. Karena apa? Karena pabrik atau produsen itu yang akan bertanggung jawab. Sekali lagi,
Makanan basi itu akan menyebabkan sakit, bahkan akan menyebabkan kematian. Masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah basi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita izinkan masa lalu itu membelenggu kita. Kalau kita punya mobil, kita tahu di mobil kita ada yang namanya kaca spion, ya. Kaca spion itu selalu jauh lebih kecil daripada kaca depan. Artinya apa? Bahwa masa lalu itu tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting itu adalah masa depan. Masa lalu yang buruk, Bapak Ibu sekalian, biarlah itu menjadikan suatu pelajaran buat kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak mengulanginya lagi, ya. Mungkin masa lalu yang buruk itu karena kesalahan diri kita sendiri, atau karena kesalahan anggota keluarga kita, atau kesalahan daripada orang tua atau nenek moyang kita. Itu adalah bagian daripada sejarah atau salah satu bagian daripada episode kehidupan kita. Biarlah itu sekali lagi menjadi pelajaran untuk tidak kita ulangi. Masa depan, masa lalu yang baik Bapak Ibu sekalian, biarlah itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita senang, kita puas dengan masa lalu kita yang baik itu, maka pertahankan prosesnya. Supaya sesuatu yang baik itu tetap akan kita terima di tahun 2024. Tapi kalau kita kepingin lebih baik lagi, maka kita harus investasi di dalamnya. Segala sesuatu yang dirawat akan tetap bernilai tinggi. Tetapi segala sesuatu waktu kita rawat dan kita tambahkan investasi di dalamnya, maka nilainya akan semakin tinggi. Beberapa hari yang lalu saya bersama keluarga pergi berlibur ke Kanada, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saya memasukkan mobil saya untuk dicuci, ya. Dan ini untuk pertama kalinya ternyata ada tempat cuci mobil nggak ada orangnya, Bapak Ibu sekalian, nggak ada petugasnya, ya. Jadi tinggal mobil masuk ke antrian di situ. Dan ketika giliran mobil saya masuk, maka pintu terbuka. Ya, setelah pintu terbuka, mobil saya masuk. Waktu mobil saya masuk, sudah ada di dalam, maka pintu yang di belakang saya tertutup. Setelah pintu belakang tertutup, maka pintu yang di depan terbuka. Pintu di depan akan tetap tertutup kalau pintu yang di belakang terbuka. Ketika pintu di belakang terbuka, maka pintu di depan terbuka. Maaf, ketika pintu di belakang tertutup, maka pintu di depan terbuka. Demikian juga masa lalu kita. Waktu masa lalu kita tutup, lembaran hidup kita di waktu yang lampau kita tutup, maka masa depan itu terbuka. Tuhan bilang begini, rancangan Tuhan buat setiap kita adalah masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja, yang kuasa dan kekuatannya tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, ruang, waktu, dan keadaan apapun juga namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua minggu yang lalu dalam acara Worship from Home, kita belajar begini. Ini ada satu statement yang saya nggak pernah dengar sebelumnya, ya. Hamba Tuhan itu bilang begini, jangan sampai gara-gara dosa orang lain, kemudian kita ikut-ikutan berdosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Biarlah setiap orang yang berdosa itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang-orang yang melukai kita, menyakiti kita, mengkhianati kita,
membohongi kita, atau melakukan sesuatu yang menyakitkan kita. Sekali lagi itu bagian daripada masa lalu kita. Amin. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat dosa. Misalnya dengan membencinya. Bahkan dalam satu konseling, kami mengkonseling pasangan muda, ya, mereka bilang begini di depan saya dan istri, ya. Sekarang katakan dengan sejujurnya, ini ada di depan pastor, ya. Kalau memang kamu mau cerai, ayo, mumpung kita masih muda. Gua ini masih laku katanya. Lah ini kan repot, ya kan? Pasangannya berdosa, itu kan bahasa lainnya, emangnya cuman lu aja yang bisa berbuat dosa. Aku juga bisa berbuat dosa. Please, jangan lakukan itu. Amin. Kita harus meraih, merampas, merebut masa depan yang gilang gemilang. Caranya gimana? Yang pertama yaitu belajar dari masa lalu, tetapi jangan pernah hidup di dalam masa lalu. Mari kita lihat yang kedua dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku, kata Tuhan, menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk merebut masa depan yang gilang gemilang, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Bersama saya ucapkan, berpegang pada janji Tuhan. 2, 3, berpegang pada janji Tuhan. Lihat ayat itu tadi Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Yehovah Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Bapak Ibu tahu nggak, di depan ini di tahun 2024 banyak yang telah Tuhan sediakan bagi kita, ya. Tinggal kita mau merebut enggak. Jadi kita enggak boleh gelinding wae atau mengalir saja, ya. Saya paling enggak suka itu kalau ada orang bilang ikut Tuhan mengalir saja. Karena kalau mengalir selalu ke bawah. Ya. Biasanya orang yang suka bilang mengalir itu orang malas, Bapak Ibu sekalian. Orang malas, orang tidak mau taat sama firman Tuhan. Kemudian pakai kedok, gelinding wae. Mengalir saja. Saya nggak pernah melihat gelinding itu ke atas. Mengalir itu ke atas, nggak pernah. Selalu gelinding itu ke bawah dan mengalir ke bawah. Kita harus merebut. Bersama saya ucapkan merebut. 2, 3, merebut. Karena itu adalah perintah Tuhan. Buat Tuhan gampang aja untuk memberikan kepada kita. Tapi memang ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, Tuhan mau kita yang mengerjakannya. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Kita lihat Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berjanji kepada kita dan kemudian dia tidak menepatinya, ya itu biasa. Karena Alkitab sudah menulisnya. Mengapa? Karena manusia itu terbatas.
ingatannya terbatas, kemampuannya terbatas, kasihnya terbatas, kesehatannya terbatas, segala sesuatunya terbatas. Saya sering bilang begini kepada jemaat yang mau kongsian, yang mau join dalam kerja, yang mau kerjasama. Saya bilang begini, kamu harus bikin hitam atas putih. Gak cukup dengan gentleman agreement. Salaman aja. Sebab kalau kamu kerjasama, tentu kamu kan kepingin kerjasamanya berjangka panjang dan lama. Kalau bisa selama-lamanya kan kongsian itu ya. Kalau cuman salaman aja, nanti 5 tahun lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena sesuatu dan lain hal, aku lupa salaman di mana. Salaman tentang apa ya. Maka itu perlu hitam atas putih. Nah, Tuhan berjanji kepada kita hitam atas putih sekarang juga bisa dicetak di sosial media ya, di dunia maya ya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu ditulis hitam atas putih dan sudah dibaca oleh miliatan orang. Artinya orang-orang sudah menjadi saksi tentang janji Tuhan. Masakan Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, dia nggak nepati apa kata dunia. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji begini, bahwa dia Yehova Jireh, itu pegang Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyediakan. Kalau kita punya anak, ya, kita tentu kan mikirin anak kita. Nanti ke depannya, ya, aku ini mau nabung sekian nanti supaya ke depan untuk kuliah anakku. Kalau bisa lebih lagi nanti aku mau belikan rumah anakku. Kalau bisa lebih lagi aku mau berikan untuk anakku adalah perusahaan. Ya, Alkitab bilang kalau kamu orang tua di dunia yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, lebih-lebih Bapa di sorga. Amin. Tahun 2024 percayalah Tuhan sudah sediakan segala yang gak pernah kita pikir, gak pernah ada di dalam hati kita, bahkan gak pernah kita dengar. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan janji Tuhan yang kedua yang luar biasa adalah janji penyertaannya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk hidup merebut masa depan yang gilang gemilang, kita harus bergantung pada penyertaan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian dari Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Jadi kita jangan bergantung kepada orang tua kita, jangan bergantung kepada mertua kita, jangan bergantung kepada anak kita, jangan bergantung kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Kita perlu menghormati mereka semua karena itu adalah perintah Tuhan. Kita perlu mengasihi mereka semua, tapi jangan pernah kita bergantung kepada manusia. Alkitab bilang terkutuklah kalau engkau bergantung kepada manusia. Tapi kalau engkau bergantung kepada Tuhan, maka engkau diberkati. Ya, Yosua pasal pertama ayat yang kelima, saya kepingin Bapak Ibu sekalian nanti membacanya bersama-sama saya. Ya, sengaja saya kasih 2 warna, ada yang hijau dan ada yang merah. Cara bacanya begini: seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi, kata engkau diganti dengan nama kita masing-masing. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yongki seumur hidup Yongki. Seperti kata aku diganti dengan Tuhan Allah. Seperti Tuhan Allah menyertai Musa, demikianlah Tuhan Allah akan menyertai Yongki. Tuhan Allah tidak akan membiarkan Yongki dan tidak akan meninggalkan Yongki. Ya. Tes seorang pun. Ayo bersama-sama ucapkan seorang pun, 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Seorang pun. Bisa lebih keras lagi, 2, 3.
Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yongki seumur hidup Yongki. Seperti Tuhan Allah menyertai Musa, demikianlah Tuhan Allah akan menyertai Yongki. Tuhan Allah tidak akan membiarkan Yongki dan tidak akan meninggalkan Yongki. Yang percaya katakan haleluya. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Amin. Tuhan menyediakan. Dan untuk merebutnya, Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Maka itu Tuhan mau menyertai kita. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya suka banget dengan ayat ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berani enggak sih Bapak Ibu sekalian bilang begini, Tuhan, kalau engkau Tuhan tidak menyertai aku di tahun 2024, lebih baik Tuhan malam ini juga cabut nyawaku. Sebab aku menyadari tanpa engkau aku nothing Tuhan. Berani gak? Saya berani loh, saya berdoa begitu. Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, seperti doa Musa, jangan suruh aku berangkat dari sini. Bapak Ibu udah dengar kesaksian saya kan? Waktu saya disuruh pergi ke Amerika, saya bilang, Tuhan kalau engkau tidak menyertai aku, ya aku nggak mau pergi ke Amerika. Aku nggak mau ke Amerika ini atas kemauanku, ya. Dan Tuhan menyertai. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi doa setiap kita. Tuhan, tolong Tuhan sertai aku. Sebab ya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan tuh mau menyertai kita, namanya aja Immanuel. Allah menyertai kita, tapi ada orang-orang yang tidak mau disertai. Maka itu kita perlu deklarasi. Kita perlu minta kepada Tuhan. Dan permintaan yang alkitabiah pasti Tuhan kabulkan. Jangan suruh aku tinggalkan tahun 2023 untuk memasuki tahun 2024 kalau Tuhan tidak menyertai aku. Yesaya 41 ayat 10, ini saya rasa bukan hanya ayat favorit buat keluarga kami. Saya harap Bapak Ibu sekalian familiar dengan ayat ini. Dan biarlah ayat ini menjadi ayat favorit setiap kita. Janganlah takut, sebab aku Tuhan Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Wow, dahsyat ayat ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang akan memegang setiap kita dengan tangan Tuhan sendiri. Nanti kalau ada waktu Bapak Ibu sekalian di rumah PR akhir tahun, bacalah kitab Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Ini berkisah tentang Gideon. Gideon waktu itu harus berperang menghadapi orang Midian dan orang Amalek. Dihitung-hitung sama Gideon, maka kekuatan tentaranya ada 32.000 orang. Kekuatan tentara musuh ada 135.000 orang. Sebanding atau sebanding? Enggak sebanding dong, ya kan? 1:4 ini ya. Kekuatan Gideon kecil, 1:4. Tuhan bilang begini sama Gideon, Gideon, terlalu banyak
Kalau saya ingat kata terlalu banyak, beberapa tahun lalu waktu saya liburan ke Surabaya, saya ini kan penggemar sate kambing ya. Saya mau diajak Pak Adrianto nih kulineran sate kambing, buntel kambing ya Pak ya, dan konco-konconya katanya. Nah kemudian saya pergi dengan sopir saya berduaan Bapak Ibu sekalian di Surabaya ke tempat orang jual sate kambing ya. Sebelum sampai di situ saya bilang sama sopir saya bilang, Pak nanti Bapak mau makan sate kambing berapa? Dia bilang 5 aja katanya. Saya bilang jangan 5, saya mau makan 20. Ya udah dah saya makan 10. Jadi dia 10 saya 20. Jadi 30 ya kan. Kemudian masuklah ke tempat warung sate kambing itu. Saya langsung pesan ya kan. Sate kambing 30, gulai 2. Dan ibu yang jual itu ibu-ibu, mbok-mbok itu ya kan. Berapa orang Pak? 2 orang. Dia bilang, jangan Pak, kebanyakan katanya. Kok beda ya dengan Chinese restoran di New York ya? How many ya kan? Berapa ya kan? Pesen apa? Apalagi ya kan? Ini mbok ini benar-benar gak ngerti bisnis ya kan? Jangan Pak, kebanyakan 30. Saya tersinggung Bapak Ibu sekalian. Lu wong saya yang mau makan kok gak boleh. Iya Pak, jangan Pak. Wah kok jangan, ya udah 20. Jangan Pak, kebanyakan. Akhirnya rundingan sama mbok ini. Akhirnya mbok ini setuju, ya udah 15 aja ya. 15 ya mbok. Dan benar Bapak Ibu sekalian, itu sate kambingnya keluarnya gede-gede. 15 itu nggak habis Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sopir saya membawa pulang sate kambing dan gulai itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang sama Gideon, jangan Gideon, kebanyakan 32.000 orang. Jadi gimana Tuhan? Kurangi, dikurangi kedapatanlah 20.000 orang. Tuhan bilang gini, jangan 20.000 orang, kebanyakan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Gideon berperang melawan orang Amalek dan orang Median dengan kekuatan hanya 300 tentara. 300 lawan 135.000. Kalau 32.000 lawan 135.000 saja tidak seimbang. Apalagi 300 lawan 135.000, amat sangat tidak seimbang. Pelajaran apa yang didapat dari kisah Gideon ini? Bahwa peperangan itu, pertempuran itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tahun 2024 kita harus benar-benar tidak boleh jalan sendirian. Kita harus minta penyertaan Tuhan, minta Tuhan yang memegang tangan kita. Dalam kitab Yesaya bilang begini, aku adalah Tuhan yang akan meratakan gunung-gunung di depanmu. Aku adalah Tuhan yang menyertai engkau, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga yang menghalangi jalanmu. Aku adalah Tuhan yang menyertai engkau, yang akan mematahkan setiap palang-palang besi. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita nggak cukup waktu, kita nggak akan baca sampai ke ayat yang ke-18. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti akan sangat familiar dengan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan sampai ayat yang ke-18 juga Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu di tahun 2024, perjalananmu untuk merebut masa depan yang gilang gemilang akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab, diulang lagi, Tuhan Allahmu menyertai jemaat BMC kemanapun engkau pergi. Yang sukacita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagian yang keempat, untuk merebut masa depan yang gilang gemilang. Bapak Ibu sekalian, kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ditambahkan dengan sungguh-sungguh. Bukan sambil lalu. Banyak ramalan yang berkata bahwa tahun 2024 akan ada yang pertama krisis tentang cuaca. Ya, nanti akan ada cuaca yang ekstrim, yang akan sangat panas sekali sehingga orang-orang nggak tahan. Atau cuaca yang dingin sekali juga orang-orang tidak akan tahan menghadapinya. Kemudian juga ada krisis yang namanya krisis ekonomi. Ya, itu sudah diramalkan, sudah berkali-kali. Kemudian ada krisis yang sedang mengintai dan sudah terjadi, yaitu krisis moral. Orang udah nggak tahu malu lagi. Dulu kalau yang namanya seks bebas itu hanya ada di negara-negara maju. Sekarang di negara-negara berkembang, bahkan sampai di desa-desa, Bapak Ibu sekalian, orang udah nggak malu-malu ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan asusila di depan umum. Dulu kalau ada orang bercerai, itu ditutup-tutupin, malunya Masya Allah, apa kata dunia. Tapi sekarang ya orang bercerai biasa aja, diekspos kemana-mana, bahkan kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, hal yang biasa. Nanti ke depan itu akan lebih gawat lagi, krisis moral. Belum lagi nanti kemudian yang namanya teroris ya. Teroris, ada bom bunuh diri, pembunuhan di mana-mana, dan lain sebagainya. Waktu Yosua mau memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena yang pertama yang harus dihadapi oleh Yosua dan orang Israel adalah sungai Yordan yang sedang meluap airnya. Bayangkan nih peristiwa ribuan tahun lalu. Yang namanya sungai ribuan tahun yang lalu itu lebarnya bisa sampai 5 km lebarnya, belum panjangnya, belum lagi dalamnya. Ya kan, lebarnya sungainya itu bisa sampai 5 kilo. Saya nggak tahu di Kalimantan Pak Akwang lebar sungainya berapa ya. Di Kalimantan ada sungai yang sangat besar juga ya, itu lebar banget. Ya, lebar, panjang dan dalam. Dan bayangkan pada hari itu air sungai Yordan sedang meluap. Gimana caranya nyebrangi sungai Yordan yang sedang meluap? Nanti kalau sudah berhasil nyebrang, gimana caranya untuk menghadapi para raksasa yang ada di tanah Kanaan? Please, jangan pernah pikir
caranya bagaimana untuk menghadapi semua tantangan, rintangan tahun 2024. Kalau Tuhan menyertai kita, percayalah setiap langkah-langkah kita akan terjadi yang namanya mujizat. Mujizat demi mujizat. Mungkin tidak sekaligus, tapi setiap langkah akan mengalami mujizat demi mujizat, demi mujizat, dan demi mujizat. Kalau rintangannya besar, masalahnya besar, mujizatnya juga akan semakin besar. Pertanyaan, gimana Pak caranya supaya kami ini bisa kuat dan teguh? Ya, nah ayat tadi berkata, yaitu biarlah kita bertindak hati-hati agar supaya perilaku kita, tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan atau senada dengan sorga. Ya, baik kelakuan, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita di rumah, di luar rumah, di dalam gereja, di tempat pekerjaan, di tempat kita bergaul, di tempat kita bisnis, itu sama. Sama seperti apa? Sama seperti yang ditulis oleh Alkitab. Kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang dunia bilang begini, saiki zaman edan, kue ora edan, kue ora keduman. Biarlah orang dunia yang edan, kita anak Tuhan jangan ikut-ikutan edan. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, setan ora doyan, demit ora ndulit, lelorone padha lunga. Saben dina bejo, rezekine teko ora ana ente-enteke. Halo, bisa terjemahin? Ya, nanti kalau nggak tahu tanya Pak Adrianto ya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, setan aja nggak berani ya nyentuh kita. Amin. Semua yang jahat akan lari daripada kita, sebab dia lihat yang menyertai kita jauh lebih dahsyat dari semua yang ada di atas muka bumi. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar merebut masa depan di tahun 2024, masa depan yang gilang gemilang. Saya minta kunci Marcel. Yang pertama, kita harus belajar dari masa lalu. Tetapi jangan pernah hidup di dalam masa lalu. Kalau seandainya waktu boleh diputar kembali, ada hal-hal apa yang mau kita perbaiki dari masa lalu itu? Karena sekali lagi Tuhan tidak menyertai masa lalu kita, tapi Tuhan menyertai kita saat ini untuk supaya kita dapat merebut masa depan yang gilang gemilang di hari-hari yang akan datang. Masa lalu sudah basi, Tuhan tidak akan menyertai masa lalu kita. Yang kedua, mari kita rebut masa depan yang gilang gemilang itu dengan berpegang kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, please, hiduplah bergantung pada penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau melihat sesuatu yang sulit, jangan pernah menyerah. Never give up. Amin. Dalam kitab Filipi dikatakan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik pada kita. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa melewati beberapa jam ke depan dan memasuki tahun 2024. Kalau kita berhasil memasuki tahun 2024, artinya Tuhan juga yang akan terus menyertai kita sampai semuanya menjadi baik dan indah. Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktu ini. Mari kita bangkit.